Manuver DPR, copot, Hakim MK Aswanto karena anulir UU bikinan DPR. Rapat paripurna DPR RI memutuskan Profesor Aswanto dicopot dari jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, MK. Rupanya, Aswanto dicopot dari jabatan Hakim Konstitusi karena kerap menganulir produk DPR RI. Sekretaris Jenderal Sekjen, Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah kemudian disahkan menjadi Hakim MK atas usul DPR dalam rapat paripurna. Guntur menggantikan Aswanto yang masa jabatannya tidak diperpanjang. Pengesahan penggantian Hakim MK ini dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan I tahun 2022 sampai tahun 2023 yang digelar di ruang rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 29/9. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Tampak hadir Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Cak Imin, dan Rahmat Gobel. Dasko menyampaikan keputusan nama Guntur ini diambil oleh Komisi 3 DPR yang membidangi hukum dan HAM dan bermitra kerja dengan MK. Rapat itu dilakukan oleh Komisi 3 DPR secara internal pada Rabu, 28/9 kemarin. Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Komisi 3 DPR RI nomor B101 tanggal 29 September tahun 2022 permohonan penjadwalan yang menindaklanjuti hasil rapat pimpinan DPR RI tanggal 29 September melalui surat pimpinan DPR nomor R45 tanggal 23 September perihal penyampaian hasil rapat pimpinan, Komisi 3 DPR RI. Selanjutnya melakukan rapat internal pada tanggal 28 September tahun 2022, kata Dasko. Adapun keputusan Komisi 3 DPR RI itu adalah sebagai berikut. Tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR atas nama Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR, imbuhnya. Dasko kemudian menanyakan persetujuan kepada para anggota Dewan dalam rapat paripurna. Paripurna itu menyatakan setuju atas pergantian Aswanto dengan Guntur Hamzah. Setuju, jawab anggota Dewan. Harusnya pensiun pada 2029. Aswanto merupakan Hakim MK sejak tanggal 21 Maret tahun 2014 hingga tanggal 21 Maret tahun 2019. Pada periode kedua, Aswanto mengadili dan menyetujui UU-MK yang memperpanjang masa jabatannya sehingga menjadi pensiun pada tanggal 21 Maret tahun 2029. Untuk jabatan struktural, Aswanto adalah Wakil Ketua MK sejak tanggal 2 April tahun 2018. Selain menjadi Hakim MK, ia menjadi Guru Besar Ilmu Pidana di Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam putusan-putusan MK, ia dalam posisi menolak presidensial threshold 20%. Mahkamah Konstitusi harusnya melakukan peran dan fungsi konstitusionalnya mengoreksi atau melakukan review terhadap substansi undang-undang sekalipun ketika perubahan UUD 1945 tahun 1999 sampai tahun 2002 muncul semangat untuk menyederhanakan partai politik demi menopang sistem pemerintahan presidensial. Terkait dengan semangat tersebut, Mahkamah Konstitusi Constitutional Rights dari partai politik peserta pemilu dibandingkan dengan pemenuhan atas penilaian bahwa desain konstitusi constitutional design atau constitutional engineering, menghendaki penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu, kata Aswanto dalam pertimbangannya. Secara tekstual, hak konstitusional partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diatur secara eksplisit dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Berbeda dengan hak konstitusional partai politik peserta pemilu, pandangan terkait desain penyederhanaan partai politik tidak diatur dan lebih berada dalam wilayah pemaknaan atau tafsir. Tambah lagi, apabila diletakkan dalam desain sistem pemerintahan, mempergunakan hasil pemilu anggota legislatif sebagai persyaratan dalam mengisi posisi eksekutif tertinggi, chief eksekutif atau presiden, jelas merusak logika sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, melalui pemilu langsung, mandat rakyat diberikan secara terpisah masing-masing kepada pemegang kekuasaan legislatif dan kepada pemegang kekuasaan eksekutif presiden, ujarnya. Selain itu, Aswanto sepakat memperpanjang masa jabatannya sendiri sehingga sampai 2029. Berikut ini masa jabatan berdasarkan UU-MK yang baru. UU-MK lama. 1. Ketua MK Anwar Usman purna tugas pada 2021.
2. Wakil Ketua MK Aswanto Purnatugas pada 2024. 3. Arif Hidayat Purnatugas pada 2023. 4. Wahidudin Adams Purnatugas pada 2024. 5. Suhartoyo Purnatugas pada 2025. 6. Manahan Purnatugas pada 2025. 7. Saldi Isra Purnatugas pada 2022. 8. Eni Nurbaningsih Purnatugas pada 2023. 9. Daniel Purnatugas pada 2025. UU MK baru, yang dikuatkan oleh Hakim Konstitusi sendiri. 1. Anwar Usman berakhir sampai tanggal 6 April tahun 2026. 2. Aswanto sampai tanggal 21 Maret tahun 2029. 3. Arif Hidayat sampai tanggal 3 Februari tahun 2026. 4. Wahidudin Adams sampai tanggal 17 Januari tahun 2024. 5. Suhartoyo sampai tanggal 15 November tahun 2029. 6. Manahan Sitompul sampai tanggal 8 Desember tahun 2023. 7. Saldi Isra sampai tanggal 11 April tahun 2032. 8. Eni Nurbaningsih sampai tanggal 27 Juni tahun 2032. 9. Daniel Pancastaki sampai tanggal 15 Desember tahun 2034. Sikap Aswanto soal Ciptaker. Saat mengadili UU Cipta Kerja, Hakim Konstitusi Aswanto menilai UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Berikut ini hakim yang sejalan dengan Aswanto. 1. Saldi Isra. 2. Aswanto. 3. Wahidudin Adams. 4. Suhartoyo. 5. Eni Nurbaningsih. 5 hakim MK itu sepakat menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Aswanto bersama 4 lainnya menganulir dengan alasan UU Cipta Kerja cacat formil. Seperti banyak salah ketik hingga tidak partisipatif menyerap aspirasi publik. Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undang yang dilekatkan atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif, ujar Aswanto yang juga Wakil Ketua MK. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang, beber Aswanto. Produk DPR dianulir Aswanto. Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul buka-bukaan soal pencopotan Prof. Aswanto sebagai Hakim Konstitusi. Pacul mengatakan pencopotan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi merupakan keputusan politik. Ini adalah keputusan politik. Tentu ini nanti karena hadirnya keputusan politik juga karena adanya surat MK toh. Kan gitu loh dan nanti kan asar dasar hukumnya bisa dicari, tapi ini kan dasar surat dari MK yang mengkonfirmasi. Tidak ada periodisasi ya sudah, kata Pacul kepada wartawan di gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, Jumat 30/9. Pacul mengatakan kinerja Aswanto mengecewakan. Dia menyinggung adanya produk-produk dari DPR yang dibatalkan secara sepihak. Tentu mengecewakan dong. Ya gimana kalau produk-produk DPR dianulir sendiri oleh dia wakilnya dari DPR. Kan gitu toh, jelas Pacul. Pacul kemudian menilai Aswanto tidak memiliki komitmen dengan DPR. Untuk itu, DPR memutuskan untuk mencopot Aswanto sebagai Hakim Konstitusi. Dasarnya Anda tidak komitmen, gitu loh. Nggak komit dengan kita ya mohon maaf lah ketika kita punya hak dipakailah, ujarnya. Lebih lanjut, Pacul mengungkap alasan Sekretaris Jenderal Sekjen, Mahkamah Konstitusi MK Guntur Hamzah yang disahkan menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Aswanto. Menurutnya, Guntur memiliki pemahaman terkait seluruh prosedur di MK. Ya kan beliau sudah sangat paham di kesekjenan, MK, tahu segala macam prosedur itu kita pilih, ucap Pacul. Pencopotan dinilai cederai UU. Akademisi UII Yogyakarta, Alan F.G. Wardana, menilai pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto telah mencederai UU.
Aswanto dicopot DPR dan digantikan Sekjen MK Guntur Hamzah. Mekanisme pergantian Hakim MK Aswanto telah mencederai prinsip seleksi Hakim MK yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka sesuai yang telah diatur dalam Pasal 20 Ayat 2 UU MK, kata Alan kepada wartawan, Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Penggantian Aswanto dengan Guntur Hamzah telah disahkan DPR dalam rapat paripurna pada Kamis 30/9 kemarin. Menurut Alan, langkah ini telah membuat masyarakat tidak tahu rekam jejak Guntur Hamzah. Diangkatnya Guntur Hamzah tanpa melalui proses seleksi jelas menghilangkan ruang bagi publik untuk dapat memberikan masukan, terutama terhadap rekam jejaknya selama ini, dan publik tidak akan tahu mengenai gagasan-gagasannya terkait masa depan kelembagaan MK, ujar Alan. Alan kemudian menyinggung janji Jokowi untuk melakukan reformasi hukum. Komitmen itu diharapkan segera terrealisasikan. Jika Jokowi berkomitmen dan sesuai janjinya akan segera melaksanakan reformasi hukum, MK menjadi salah satu lembaga yang perlu direformasi, mulai proses seleksi menjadi hakim MK sampai dengan pengawasan yang ketat atas perilaku para hakimnya, ucap Alan. Klik subscribe dan follow.